Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 Oktober, tinggal berhitung hari, Presiden Jokowi akan menyudahi jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah menjabat selama 10 tahun. Berikut kita akan saksikan KNPRI, kumpulan mak-mak jagoan yang meminta Pak Jokowi setelah lengser bahkan Gibran batal dilantik dan menyampaikan beberapa sorotan apa-apa evaluasi selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin. Langsung saja kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. KNPRI adalah tempat di mana perempuan bersuara. Bahwa perempuan adalah makhluk Allah yang memiliki hak yang sama dalam bersuara. Bahkan jumlah perempuannya lebih banyak dari suara laki-laki, membuat perempuan mempunyai kekuatan bergaining yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Kami pengurus DPP KNPRI, Ketua Umum Meriati SERFP, Sekretaris Rosliana Rusli Esos MM, Bendahara Martini, bersama ibu-ibu pengurus dan anggota KNPRI merasa perlu bersuara, memberikan pernyataan sikap atas kondisi negara Indonesia saat ini, terutama sehubungan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Kita perempuan Indonesia atau ibu-ibu sebagai madrasah pertama bagi anak bangsa protes keras atas cara Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dalam mendidik anak-anaknya, yaitu anak dan mantunya bisa mendapatkan jabatan. Hal ini membahayakan nilai-nilai yang selama ini kita junjung tinggi dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu kejujuran, integritas, kapabilitas, dan kompetensi. Sebagai perempuan Indonesia, ibu-ibu yang sehari-hari mendidik anak-anak, kami menyatakan sebagai berikut. 1. Proses terpilihnya Gibran cacat konstitusi. Dengan memaksakan kehendak mulai dari awal pencalonan, proses pencalonan sampai dengan pengumuman sebagai pemenang. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa pencalonan Gibran masuk di kontestasi wakil presiden adalah dengan menabrak konstitusi, yaitu dengan merubah peraturan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU strip 21/2023. Putusan ini mengemukakan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Hal ini hanyalah akal-akalan Jokowi supaya anak-anaknya bisa masuk sebagai kontestan. Proses berikutnya, seperti kita ketahui bersama bagaimana upaya pemenangan dari paslon 02 yang didukung sepenuhnya oleh rezim melalui peran serta elemen-elemen dalam pemerintahan. Mulai dari level kepala desa, ASN, Polri, bahkan BUMN sampai tingkat menteri. Terlihat dari aktivitas kampanye di mana banyak terselubung pejabat-pejabat turun menyuarakan ke paslon 02 di mana Gibran menjadi wapresnya. Belum lagi support negara dengan pembagian sembako gila-gilaan mengalahi anggaran sembako atau BLT zaman Covid. Proses ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Gibran tidak memenuhi kriteria sebagai wapres dilihat dari tingkat pendidikannya yang apabila kita lihat dari rentang tingkat pendidikannya SMA-nya sampai 5 tahun. Ijazah yang tidak jelas yang dikira S2 ternyata hanya setingkat SMK. Pertanyaannya, untuk selesai SMA saja butuh 5 tahun. Ada apa dengan Gibran? Kalau tamat SMA 2 tahun baru luar biasa. Betul nggak ibu-ibu? Betul. Pada saat Gibran pamit dari jabatannya sebagai wali kota Solo, yang bikin kita kaget
Dan terperangah adalah begitu banyaknya mainan mahal yang dia bereskan di ruang kerjanya. Sungguh gak masuk akal, seorang pejabat tinggi, pemegang pemerintahan kota Solo ternyata masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Kita memilih ketua RT saja pakai kriteria. Bagaimana untuk posisi wakil presiden? Ini menjadi pertanyaan besar untuk segenap bangsa Indonesia. Apakah mau dipimpin oleh seorang anak dengan karakter childish seperti Gibran? Dengan munculnya akun Fufu Fafa yang menurut pakar telematika Roy Suryo 99,9% adalah Gibran Raka Buming Raka. Begitu juga hasil investigasi bocor alus Tempo dan juga sudah diakui oleh adik Gibran yaitu Kaisang sebagai akun Gibran walaupun Gibran sendiri tidak mengakuinya. Dari hasil isi ulang OVO juga menunjukkan kalau nomor HP yang digunakan oleh Fufu Fafa adalah Gibran. Kami meminta kepada Menkominfo untuk segera mengumumkan siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa. Karena seperti dijelaskan oleh Roy Suryo bahwa tidak sulit untuk melacak pemilik akun Kaskus tersebut karena servernya ada di Kuningan, Jakarta. Bahkan Anonymous sudah membongkar data akun Fufu Fafa sejelas-jelasnya sampai email, nomor HP pun tercantum di sana. Kalau orang lain ada berpendapat bahwa itu kejadiannya sudah lama, lalu letak kejahatannya di mana? Justru kejahatannya muncul sekarang-sekarang ini dengan melakukan penghapusan lebih dari 2.100 postingan di Twitter dan menggantikan data Bank OVO-nya dari nama Gibran menjadi Selamat. Walaupun rekening BCA-nya tetap atas nama Gibran. Berikutnya tentang narasi-narasi di akun Fufu Fafa menunjukkan bahwa pemiliknya mengalami cacat mental. Dari seorang ahli analisis neuroscience Dr. Tifa Uzia Tiasuma MSc atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dr. Tifa, mengungkapkan adanya tanda-tanda perilaku obsesif kompulsif adiksi seksual. Indikasi skizofrenia terlihat jelas dalam pola pikir yang tidak rasional delusi. Hal ini tampak dari kebencian yang tak kunjung reda terhadap Prabowo, bahkan setelah kekalahannya di Pilpres 2014. Adiksi seksual nampak dari postingan-postingan ke salah seorang artis inisial S. Kami mengutip pendapat seorang ahli hukum tata negara Dr. Haji Refli Harun SH.MH LLM yang sudah menyatakan bahwa Gibran sudah tidak memenuhi syarat untuk dilantik menjadi wakil presiden karena sudah tidak memenuhi persyaratan, yaitu 1. Pendidikan minimal SMA, 2. Mampu secara jasmani dan rohani, dan ketiga, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Maka dengan ini kami Koalisi Nasional Perempuan Indonesia memberikan pernyataan sikap untuk KPU dan DPR MPR RI untuk tidak melantik Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden RI dengan berbagai pertimbangan di atas. Dan masukan kami dari KNPRI 1, seharusnya untuk mengklirkan semua isu-isu tentang Fufu Fafa, Menkominfo untuk segera mengumumkan siapa pemilik akun Fufu Fafa. Yang kedua, untuk kebaikan Gibran sendiri, segera dilakukan CT scan brain seperti saran dari Dr. Tifa. Kemudian yang ketiga, akun Fufu Fafa adalah permasalahan kecil yang cukup besar sehingga membuat Gibran tidak layak dilantik menjadi wakil presiden
Ini adalah pendapat dari BEM, anak muda, di mana mereka berkata, nomor 4, bahwa Gibran menghancurkan generasi muda. Ketika Gibran dengan segala cacat dan kekurangannya dijadikan sebagai perwakilan anak muda Indonesia. Jakarta, 12 Oktober 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KNPRI. Itulah suara dari KNPRI, dan ini negara demokrasi, kebebasan berpendapat, mengungkapkan gagasan, kritikan dijamin oleh undang-undang kita, sehingga siapapun bebas berekspresi selama itu dalam batas-batas kewajaran. Sebagai anak bangsa, tentu selama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, KNPRI ini menyorot dari perspektif yang berbeda dengan orang-orang yang mungkin selama ini berada di lingkaran Pak Jokowi, atau dalam orang-orang yang memang pemuja Pak Jokowi, namun dalam KNPRI ini punya perspektif berbeda, melihat sisi mana yang kurang selama Pak Jokowi ini memimpin Indonesia. Dan itulah tuntutannya, salah satunya adalah batalkan Gibran dilantik menjadi wakil presiden Prabowo, karena ini juga menjadi perdebatan sejak awal ketika MK mengubah syarat usia bagi wakil presiden dari 40 menjadi 30 tahun. Karena publik menilai MK mengubah batas usia itu untuk sengaja meloloskan Gibran sebagai anak Pak Jokowi untuk maju sebagai cawapres saat itu mendampingi Prabowo Subianto, sehingga itu dipandang sebagai sebagian pengamat sebagai cacat dan mencederai konstitusi kita. Dan salah satu tuntutan KNPRI dan beberapa aktivis lain itu dibatalkan, bahkan PDIP ya menggugat di PT UN Jakarta, dan pembacaan itu akan ditunda nanti setelah pelantikan wakil presiden dan wakil presiden. Tapi inilah Indonesia, negara demokrasi, kita bisa bebas menyuarakan hak-hak kita. Sekali lagi, selama tidak ada niat untuk memprovokasi, untuk membuat negara ini kacau, karena bagaimanapun kita harus menghindari hal-hal yang pihak-pihak asing menginginkan itu terjadi, adanya chaos, adanya kekacauan, dan jika itu terjadi justru negatif, sisi mudaratnya jauh lebih banyak di bangsa kita dibanding dengan sisi positifnya. Dan sekali lagi, kita bisa menyuarakan, boleh bersuara, menyampaikan pendapat, tapi jangan sampai kita ingin memprovokasi sehingga terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Dan kita doakan kepemimpinan Pak Prabowo ke depan bisa berjalan baik, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan membaca momentum, mengisi apa-apa yang diperlukan oleh bangsa Indonesia, dan menjadikannya negara menjadi negara superpower dunia sejajar dengan bangsa-bangsa adidaya saat ini. Sekian, terima kasih.